Jawa, sehingga pada hari ini kita diperkenankan untuk hadir di dalam ruangan ini mengikuti rangkaian debat beserta konvensi calon presiden Partai Demokrat. Hari ini kita masuk untuk melaksanakan debat di kota ketiga setelah Medan dan Palembang. Tentu yang saya hormati Bapak Ketua Komite Konvensi Partai Demokrat, Bapak Waktu Basuni, beserta Bapak Wakil Ketua, Pak Taufik Rahman Ruki, Bapak-Bapak beserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat yang mendapat giliran sesi pertama pada sore hari ini, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, tokoh masyarakat Jawa Barat, undangan sekalian yang berbahagia. Komite Konvensi menyampaikan terima kasih atas kehadiran para undangan sekalian memenuhi undangan kami pada sore hari ini dan akan dilanjutkan sampai dengan malam nanti. Hari ini kita berada di kota Bandung, sebuah kota perjuangan yang pernah terkenal karena ada gerakan pada waktu itu yang disebut dengan Bandung Lautan Api, sebuah gerakan massal yang dilakukan oleh masyarakat kota Bandung untuk mempertahankan eksistensi kemerdekaan Republik Indonesia. Sebuah kota yang juga dikenal sebagai Paris Panjapa karena begitu indahnya kota ini, dalam bahasa lain disebut sebagai kota kembang. Kota ini juga adalah kota yang penuh kenangan. Bagi saya pribadi, 11 tahun saya pernah berada di kota ini. Rekan-rekan dari Partai Demokrat, saya dulu anak topeng. Jadi mengenal dengan baik kota ini. Kota ini bagi Partai Demokrat juga memberikan kenangan tersendiri. Karena pada pemilu 2009 yang lalu, Partai Demokrat berjaya di kota ini dengan berhasil menempatkan 20 kadernya dari 50 anggota DPRD Kota Bandung. Sebuah kemenangan dengan persentase 40%. Sebuah angka yang begitu tinggi dibandingkan dengan pencapaian rata-rata nasional Partai Demokrat sebesar 20,8%. Bahkan pada pemilu presiden tahun 2009, Partai Demokrat di kota ini berhasil mendapatkan suara sebesar 76,18%. Sebuah angka yang sangat biasa. Karena itu, ibu bapak sekalian, berkenaan dengan atribut dari kota ini, mungkin saja telah membangun inspirasi bagi Komite Konvensi untuk memilih kota Bandung sebagai salah satu kota tempat diselenggarakannya debat bernegara peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Seperti tadi saya katakan, kota ini merupakan kota ketiga. Masih akan ada perjalanan ke kota-kota berikutnya. Setelah ini masih ada Surabaya, Denpasar, Jayapura, Makassar, Ambon, Semarang, dan terakhir nanti di Banjarmasin. Pada kali ini, Bandung telah memberikan inspirasi kepada Komite Konvensi untuk memperbaiki prosedur dan mekanisme penyelenggaraan konvensi. Sehingga bagi bapak-bapak para kandidat mungkin akan mengalami sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan ketika debat ini dilaksanakan di Medan dan Palembang. Berdasarkan berbagai saran pendapat dan evaluasi yang kami lakukan, debat pada kali ini sedikit berbeda. Perbedaannya adalah antara lain ketika debat ini dilaksanakan di Medan dan Palembang, maka pertanyaan yang disampaikan oleh moderator bersifat sangat umum, meliputi 8 aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Apakah itu aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, hukum, kesejahteraan rakyat, isu-isu internasional, dan isu-isu lokal lainnya. Pada kali ini, Bandung hanya kami tetapkan 2 hal yang akan diperdebatkan, yaitu masalah politik dan ekonomi. Karena itu, pada kesempatan ini, kami tidak menghadirkan moderator dari internal komite, seperti yang kami lakukan ketika debat ini dilaksanakan di Medan dan Palembang. Pada kali ini kami hadirkan 2 pakar untuk menjadi moderator, memandu kita melaksanakan debat ini. Yang pertama, mungkin perlu saya perkenalkan, Profesor Asep Rahman Yusuf. Dan yang kedua,
sebagai debat soal. Ketika nanti perdebatan di antara para kandidat, jangan ada yang berteriak. Yang ingin kita wujudkan adalah debat hening. Ketika perdebatan terjadi, tidak ada audiens yang kemudian bersuara memberikan dukungan dalam bentuk apapun. Karena kalau itu kita lakukan, maka substansi jawaban dan pertanyaan, baik yang disampaikan oleh moderator maupun sesama panelis, sungguh akan tidak jelas. Karena itu saya berharap sepanjang debat ini dilakukan, kita dengarkan dengan baik, kita cermati jawaban dan pertanyaan yang dilakukan, yang diberikan oleh siapapun. Dan dengan demikian, ketika kita kembali meninggalkan ruangan ini, ada sesuatu yang kita bawa kembali dalam bentuk pemahaman kita terhadap visi-visi dan program strategis yang akan disampaikan oleh para kandidat. Ini harapan dari Komite Provinsi kepada kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Selain itu dan Bapak sekalian, saya jujur mengatakan bahwa hari ini untuk pertama kalinya, walaupun seperti tadi saya katakan Bandung telah memberikan inspirasi bagi kita semua untuk menyelenggarakan acara sebesar ini, tetapi pada hari ini kita mulai dengan keterlambatan waktu sekitar 30 menit. Memang karena ada penggunaan waktu yang begitu efektif oleh siapapun yang ingin berperan dalam pelaksanaan pada debat ini, mengakhiri sambutan dan penjelasan singkat ini, saya ingin menyampaikan bahwa waktu memang gratis, tetapi sangat penting. Anda tidak bisa menyimpan, tetapi bisa memanfaatkannya. Anda tidak bisa memiliki, tetapi dapat menghabiskannya. Tetapi sekali Anda kehilangan, Anda tidak pernah akan mendapatkannya kembali. Karena itu yang perlu saya sampaikan mengawali debat pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan dikurangkan mohon maaf, khususnya kepada para kandidat. Kami menyadari benar ada pola yang berbeda yang kami lakukan pada kali ini, sehingga mungkin saja ada hal yang terlewatkan dalam persiapan penyelenggaraan ini. Sekali lagi mohon maaf kepada para kandidat dan tim pendukung. Demikian Ibu dan Bapak sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Debat bernegara peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat 2014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Hadirin, pada sore hari ini kita akan debat capres dari Partai Demokrat dan ada 5 kandidat yang akan tampil pada sore hari ini menyampaikan pemikirannya untuk menjadi calon. Dalam acara debat ini dibagi 2 tahap atau sesi. Tahap pertama saat ini dan tahap kedua pada nanti setelah akhir dari acara ini. Kemudian tim dibagi 2, yaitu tim Garuda dan tahap 2 tim Raja Wali. Kenapa dibagi 2 tim? Saya tidak tahu, namanya Garuda dan Raja Wali, saya juga tidak tahu. Mungkin sedikit meniru kesebelasan PSSI. Untuk tim Garuda, kami panggil yang pertama Dr. Ali Maskur Musa, MSI. Tepuk tangan. Silakan Pak Ali mengambil tempat yang sudah disediakan. Nomor 2, capres nomor 2 Bapak Gita Irawan Wirjawan. Bapak Dr. Haji Marduki Ali SEMM. Capres nomor 4 kami panggil Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Edi Hartono Sutarto. Capres nomor 5 kami panggil Bapak Anies Rashid Baswedan SD. Hadirin yang saya hormati, inilah 5 kandidat calon presiden dari Demokrat.
Tata cara tadi sudah disampaikan, Demokrat itu terkenal dengan kesantunan dan Jawa Barat juga terkenal dengan santun. Oleh karena itu tidak boleh ada yang memotong atau berteriak terlalu keras. Hadirin yang saya hormati, boleh diketahui bahwa ada keberhasilan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang Indonesia, di mana dunia mengakui keberhasilan Indonesia, sehingga keberhasilan Indonesia itu dikunjungi oleh 259 kepala negara atau pemerintahan. Kedua, ekonomi Indonesia dinilai paling stabil di dunia, sehingga kondusif untuk berinvestasi. Ketiga, kelas menengah Indonesia meningkat tajam dari 30% penduduk tahun 2004 menjadi 56,7% penduduk 2013. Ada sektor-sektor unggulan para capres di bidang ekonomi termasuk MP3E, kemudian pembangunan infrastruktur dan pengembangan berbagai persoalan untuk meningkatkan ekonomi Indonesia, sehingga di mata dunia Indonesia menjadi negara yang sangat dihargai dan dihormati. Itu keberhasilan Bapak Presiden SBY. Sekarang Bapak-bapak akan mengganti Bapak Presiden SBY kemudian hari pada bulan Juli yang akan datang. Apa kira-kira kiat-kiat Bapak paling tidak menyamai keunggulan-keunggulan ekonomi yang telah dicapai oleh Bapak Presiden SBY? Saya persilahkan menjawab satu persatu dari masing-masing kandidat. Hanya ada waktu 3 menit, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera Ketua Komite dan juga Sekretaris Komite Konvensi yang saya hormati, keluarga besar dari Partai Demokrat yang hadir di forum yang mulia ini. Pertanyaannya dan jawabannya, masa depan ekonomi dunia terletak di Asia Pasifik, dan jantung dari Asia Pasifik adalah Indonesia. Karena itu, strategi pertama kalau kita ingin menjadi champion di dalam ekonomi, khususnya di negara, dan alhamdulillah hari ini sudah di ranking 16 dari G20, maka pertama yang harus dilakukan, pertumbuhan tidak boleh kurang dari angka 6%. Karena 6% itulah di dalam satu teori, 1% pertumbuhan bisa merekrut tenaga kerja sekitar 750.000 sampai 1 juta. Jadi 6% adalah bisa merekrut sekitar 6 juta every year untuk merekrut tenaga kerja. Dengan kalau 6% minimal, dengan demikian sekarang para masyarakat kita, rakyat kita yang masih miskin akan segera terkurangi, dan saya yakin tidak boleh lebih dari 6% total orang miskin di Indonesia ini. Indonesia kaya raya, tidak boleh ada yang ditinggal, tidak boleh ada orang yang tidak boleh makan, tidak boleh ada orang yang hidup di kolong, dan itu adalah hak negara karena Indonesia mampu tumbuh tetap di atas 6%. Yang kedua, pertumbuhan harus didrive dalam 3 sektor. Sektor pertama adalah tax ratio kita, kaitannya dengan government revenue harus di atas 12,5 atau 12,6% dari PDB yang sekarang ini. Insya Allah kalau Allah menghendaki saya jadi presiden, saya akan drive tax ratio kita di atas 15 atau sekitar 16%,
sehingga dengan demikian penerimaan negara kita insya Allah di atas 3.000 triliun. 3.000 triliun pertumbuhannya adalah 6%, maka itu akan bisa mempercepat, mengendorse dari kekuatan sustain dan ketahanan ekonomi Indonesia. Cukup, waktunya habis. Oke? Nah, yang terakhir boleh? Yang terakhir adalah pertumbuhan yang berkeadilan. Investasi tidak boleh hanya di pasar modal. Investasi harus direct investment di luar kota. Ekonomi tidak boleh hanya di Bandung, tidak boleh hanya di Jakarta, tetapi nun jauh di sana di Manado, di Palembang, dan juga di jauh di Aceh, itu menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Itu menjadikan ekonomi yang sangat kental, dan itulah NKRI yang tidak boleh ada yang ditinggal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat yang dikedepankan oleh Presiden SBY yang tadi sudah disampaikan oleh Profesor, Bapak panelis dalam konteks MP3 ini, itu adalah untuk mengklasterisasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia di 6 klaster. Klaster Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara Bali, dan Maluku Papua. Ini merupakan test case yang disajikan oleh pemerintah SBY dan sudah berhasil membuahkan perekonomian atau pertumbuhan ekonomi kurang lebih 6% dalam beberapa tahun terakhir. Tapi kenyataannya, walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sudah merupakan tercepat nomor 2 di kalangan G20 atau 20 perekonomian terbesar di dunia, ini masih kental dengan kesenjangan. Kesenjangan yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Dan kalau boleh, izinkan saya untuk memberikan ilustrasi di Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat memberikan kontribusi kurang lebih 15% dari total pendapatan tanah air kita tahun 2013. Selamat untuk teman-teman dan saudara saya di Jawa Barat. Namun, Provinsi Jawa Barat memberikan kontribusi 17% dari total kemiskinan di tanah air kita. Nah, ini kenapa? Kalau kita kupas lagi, 40% dari kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Barat itu terkait dengan sektor pertanian. Nah, saya melihat ini ada momen, ada kesempatan, peluang yang luar biasa untuk pemimpin yang baru di tahun 2014 untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama, saya rasa yang harus dilakukan adalah untuk mengeluarkan undang-undang agraria. Kenapa? Tahun 60 mendiang Bung Karno mengeluarkan undang-undang agraria. Indah sekali. Tapi sayangnya bahasanya kurang mendidik. Yang diperlukan oleh tanah air, bangsa dan negara kita ini adalah keyakinan, kepastian yang bisa diberikan kepada setiap petani dari lebih dari 40 juta petani di tanah air kita ini, bahwa dia bisa mengelola lahan itu, bahwa anaknya bisa mengelola lahan itu, bahwa cucu dan cicitnya akan tetap bisa mendapatkan lahan itu untuk diberdayakan. Bapak Ibu sekalian, kenyataannya kekhawatiran bahwa lahan yang dikelola itu akan dibangun hotel, akan dibangun lapangan golf, akan dibangun ruko, lapangan futsal, lapangan badminton, itu rentan sekali. Dan ini harus dihapus dan hanya bisa dilakukan dengan undang-undang agraria yang bisa menciptakan ketahanan pangan. 30 detik. Kalau kita bisa memastikan ketahanan pangan, kita bisa memastikan diri kita bahwa kita bisa bekerja lebih keras, karena harus ada makanan di atas meja kita. Untuk kita bisa memberantas korupsi, untuk kita bisa melakukan industrialisasi, agar bukan hanya perekonomian kita bisa tumbuh di atas 6%, agar bisa menciptakan 2 juta lapangan kerja per tahun, tapi kita bisa merasakan pemerataan, terutama di Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampurasun. Baik, terima kasih. Kita mengapresiasi
apa yang telah dicapai oleh pemerintahan SBY beberapa tahun terakhir, tingkat pertumbuhan rata-rata 6%, angka kemiskinan menurun, dan juga tingkat pengangguran menurun. Tetapi tentu masih ada yang harus disempurnakan. Pertama, kita merasakan kesenjangan ekonomi saat ini yang paling dalam. Jadi dalam perjalanan sejarah bangsa, antara kaya dan miskin itu sangat dalam sekali. Gini rasionya 0,42%. Artinya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya di bawah 0,4, ini adalah kesenjangan yang paling tinggi. Artinya bagaimana usaha kita mengatasi kesenjangan itu yang pertama. Yang kedua, trading account kita, neraca perdagangan kita defisit. Mayoritas defisit kita karena kita maksud saya sangat tergantung kepada energi dan pangan. Kita impor pangan, kita impor energi yang cukup besar. Itulah mengakibatkan jumlah impor kita menjadi lebih besar daripada ekspor kita, sehingga neraca perdagangan kita menjadi negatif. Yang ketiga, defisit APBN. Defisit APBN karena efektivitas pemanfaatan alokasi daripada APBN kita masih bisa kita tingkatkan lagi. Kalau kita bisa melakukan 1, 2, dan 3 tadi, maka saya yakin tingkat pertumbuhan kita akan naik dari 6%. Saya yakin kalau kita berdaulat dalam bidang energi, kita berdaulat dalam bidang pangan, maka neraca perdagangan kita, saya yakin tidak seperti sekarang kita, tekanan rupiah terhadap dolar terhadap rupiah yang sangat sekarang ini kita rasakan, kursnya sudah lebih dari 12.000, pengaruh besar terhadap barang-barang modal kita. Dan yang terakhir tadi, bagaimana kita menggunakan APBN kita, distribusi alokasi daripada APBN kita menjadi lebih efektif dan jelas harus pro kepada masyarakat yang miskin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disebutkan oleh para pembicara terdahulu bahwa pertumbuhan ekonomi 6% rata-rata setiap tahun adalah merupakan suatu prestasi yang tidak kecil, terlebih di tengah-tengah krisis ekonomi dunia. Tinggal sekarang bagaimana kita bisa mempertahankan itu dengan kualitas yang lebih baik, karena pada prinsipnya pertumbuhan ekonomi itu hanya akan banyak memberi arti kalau dia mampu memberikan ruang bagi terciptanya lapangan pekerjaan. Ditambah kesenjangan harus bisa kita kurangi, karena kita tahu bahwa bangsa ini bangsa yang besar, pasti permasalahannya juga menjadi kompleks. Waktu 5-10 tahun bagi suatu bangsa bukan kurun waktu yang panjang. Oleh karena itu, kalau masih ada yang tertinggal, masih ada yang belum tuntas di dalam menyelesaikan permasalahan, ada sesuatu yang wajar. Tinggal sekarang bagaimana kita mampu melihat persoalan-persoalan apa yang terjadi, termasuk di bidang ekonomi, untuk kemudian itulah menjadi prioritas pada tahun-tahun mendatang. Intinya kita masih punya 27 juta rakyat yang sekarang hidup masih miskin. Ini yang harus kita menjadi perhatian. Tumbuh 6% kalau bisa kita tingkatkan, lalu lapangan pekerjaan terbuka, sektor-sektor yang membuka lapangan pekerjaan ini yang kita utamakan, utamanya bidang industri dan pertanian, agar kemudian masyarakat hidupnya menjadi lebih baik, kesenjangan makin mengecil, bukan karena yang kaya kekayaannya menurun, tapi mereka yang sekarang masih miskin, pendapatannya kita tingkatkan. Kalau itu yang terjadi, maka pertumbuhan itu akan mempunyai makna yang luar biasa bagi penyelesaian masalah masyarakat yang sekarang ini tertinggal.
Moga-moga ke depan kita bisa lebih memberi perhatian agar kemudian kesenjangan yang setiap tahun saat sekarang ini kelihatannya makin lama makin melebar. Dari tahun pertama kita reformasi sampai dengan tahun ini peningkatannya cukup signifikan. Dari 0,31 gini rasio sekarang sudah mencapai 0,41. Ini harus kita perkecil kembali. Terima kasih. Saya justru akan mengkonsentrasikan pada peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Unsur-unsur pembentuk pertumbuhannya harus kita pahami. Pertumbuhan bukan semata-mata angka yang membesar, tetapi yang tidak kalah penting adalah ide dasarnya. Yang bertumbuh adalah aktivitas produktifnya, bukan semata-mata total perekonomian. Dan di sini saya akan konsentrasi pada perbaikan secara serius infrastruktur kita dan pembangunan infrastruktur baru sampai ke desa-desa. Karena itulah yang bisa menyambungkan apa yang tadi menjadi concern banyak orang. Pertumbuhan ekonomi kita baik, tetapi kualitasnya diindikasikan dengan ketimpangan, ada masalah. Di sini kemudian energi menjadi fokus. Pastikan bahwa suplai energi menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Desa-desa kita yang kedua harus memiliki akses, dan jalan poros desa menjadi amat penting untuk segera disiapkan dan diselesaikan. Yang ketiga, sektor yang selalu kita sebut sebagai penting tapi sering terlewatkan adalah sektor pertanian. Jawa Barat contohnya salah satu penyumbang besar di dalam sektor pertanian kita, tetapi jumlah lahan berkurang terus. Yang kedua, kualitas dari produktivitas para petani juga masih biasa-biasa saja, perlu peningkatan serius. Saya justru di sini akan konsentrasi menyiapkan lumbung untuk suplai pangan kita dan menyiapkan perbaikan sistem irigasi yang hari ini mengalami problem yang amat serius. Kalau itu dibereskan, persoalan Indonesia lebih banyak. Terima kasih. Nomor 1, orientasi kepada pertumbuhan untuk mengimbangi ekonomi dunia. Nomor 2, orientasi kepada memanfaatkan potensi wilayah di Indonesia. Dan yang ketiga, Pak Ali mengatakan untuk meningkatkan APBN. Kemudian Pak Ganjar perlu mengurangi kesenjangan secara menyeluruh karena masih banyak masyarakat yang miskin. Kemudian Pak Anies mengatakan meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi yang menambah infrastruktur yang sudah dibangun selama ini. Saya kira tepuk tangan untuk lima-lima ini. Selanjutnya di Pak Asep untuk memberikan pertanyaan. Pertama kali saya sangat mengapresiasi adanya konferensi ini yang luar biasa dan tidak ada di partai lain. Dan ini merupakan sebuah warisan yang amat berharga yang diberikan oleh Pak SBY dan Partai Demokrat untuk negeri ini. Ini suatu hal yang paling bisa kenang prestasi beliau Pak SBY dan Partai Demokrat dalam membangun demokrasi yang lebih aspiratif, partisipatif, kolaboratif, dan lebih pada apa yang dibutuhkan sesungguhnya oleh rakyat. Ini patut kita hargai dan patut diapresiasi terhadap Pak SBY dan Partai Demokrat. Para jemaat yang saya hormati, ini pertanyaan ada tekstur, jadi mohon ini tidak harus jawabannya yang juga harus ilmiah, tapi juga bicara tentang yang bisa konteksnya seperti apa dan bagaimana regulasi operasional. Ada dua pertanyaan dari saya. Yang pertama adalah mengenai pendekatan dan relasi politik Bapak sekalian. Ketika Bapak nanti insya Allah kalau menakdirkan menjadi presiden. Yang pertama adalah bagaimana Bapak memberi makna kekuasaan. Apakah kekuasaan itu sebagai sebuah cara untuk bisa meraih sesuatu yang mungkin
orientasinya hanya sekedar untuk menunjukkan kekuatan itu, atau hal lain dari kekuasaan tadi yang Bapak ingin abdikan untuk banyak rakyat misalnya dengan cara-cara yang memang dibenarkan oleh konstitusi kita. Yang kedua, bicara politik adalah bicara tentang proses pengambilan keputusan. Apakah Bapak akan ambil sesuatu yang tegas tapi tidak demokratis, tapi Bapak ambil sebuah cara yang seperti lambat dan tidak sesuai dengan sasaran. Bagaimana Bapak memanai dalam konteks proses pengambilan keputusan? Yang ketiga adalah bagaimana Bapak mencapai tujuan dalam bernegara ini, tujuan dalam mencapai apa yang Bapak laksanakan visi-misinya. Nah, mohon penjelasan terhadap pendekatan dan orientasi tersebut tentang kekuasaan, tentang keseluruhan dan bagaimana Bapak mengupayakan pencapaian tujuan ini. Nanti yang kedua Bapak menjawab dengan seperti itu. Saya mulai dari yang paling besar, mohon maaf saya dari mulai saja kepada Pak Anies, berikutnya ke Pak Anies. Silakan Pak Anies. Waktunya tidak lebih dari 3 menit, Pak. Silakan. Siap, terima kasih. Saya selalu mengistilahkan bukan tujuan kita bernegara, disebutkan melindungi, mencerdaskan, mesejahterakan, tapi saya selalu mengistilahkan ini sebagai sebuah janji kemerdekaan yang harus dilunasi pada setiap anak Indonesia, dan kita semua memiliki tanggung jawab. Kekuasaan yang disebut tadi adalah satu mekanisme yang dipakai untuk melunasi janji itu. Siapapun yang berada di dalam tempat-tempat amanah, maka tugasnya melunasi janji itu bersama dengan seluruh rakyat Indonesia. Saya menghargai pendekatan programatik, tapi menurut saya Indonesia justru bisa bangkit jika kepemimpinan yang hadir pendekatannya gerakan. Dia bukan hadir menawarkan pilih saya selesaikan masalah Anda, bukan. Tapi saya datang bergerak bersama untuk menyelesaikan masalah Indonesia. Karena itu kepemimpinan yang saya dorong terus adalah kepemimpinan ala bermain angklung. Kenapa? Angklung, tadi malam di Angklung Mamujo, angklung ini adalah pendekatan yang luar biasa. Dia memberikan kesempatan kepada setiap orang membawa satu nada, lalu dirigennya, pemimpinnya memberikan arahan notnya, lalu yang terjadi muncul harmoni dan semua bergerak untuk membuat harmoni. Pemimpin Indonesia bukan datang berdiri di depan panggung mempesona semua orang menyaksikan dia bermain, tetapi pemimpin datang menginspirasi, memberikan kesempatan untuk bergerak, dan seluruhnya bersama-sama meraih yang dijanjikannya. Jadi saya tidak melihat pemimpin sebagai satu orang yang datang menyelesaikan semua masalah, tapi satu orang yang menjadi teladan, yang kompetensinya diakui, yang dipercaya, dan membuat kita bergerak bersama-sama. Itu kewenangan seorang pemimpin yang didapat karena itu adalah suatu amanat dari mereka yang memilikinya. Karena itu kewenangan harus digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kita kembalikan kepada tadi kepentingan bagi mereka yang memilih kita. Oleh karena itu kekuasaan tidak boleh digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak terkait dengan mereka yang mayoritas rakyat yang melakukan atau yang menentukan pilihannya kepada kita. Yang kedua, dalam rangka kewenangan itu kita memang harus mengambil suatu keputusan. Harus, tidak ada sesuatu permasalahan yang lalu itu dibiarkan tanpa ada suatu keputusan. Oleh karena itu keputusan harus betul-betul dilakukan dengan sangat teliti, tetapi sekali keputusan itu diambil, dia harus bisa dilaksanakan. Tidak ada keputusan yang menyelesaikan atau membuat semua pihak itu menerima dengan puas. Pasti ada 1, 2, 3, 4, 5 orang yang merasa tidak puas atas keputusan itu. Tapi keputusan itu harus diambil, dan yang paling penting dari keputusan adalah kalau itu sudah memberikan yang terbaik bagi mayoritas rakyat, maka harus berani diambil dan diputuskan bahwa itu tidak
memuaskan, ada pihak-pihak yang tidak puas, ada sesuatu yang wajar. Kemudian tujuan harus kita capai. Gak bisa kita menentukan satu tujuan lalu kita biarkan untuk tidak kita capai. Semua usaha dan upaya harus kita maksimalkan sejauh itu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Itulah yang kita lakukan untuk agar supaya tujuan itu bisa kita capai. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya melihat kekuasaan itu sebagai suatu amanah. Dalam konteks demokrasi, amanah itu kita dapatkan dari rakyat. Maka bagaimana kekuasaan itu kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Yang kedua, dalam konteks pengambilan keputusan, tentu ada tingkatan-tingkatan pengambilan keputusan. Tidak semua urusan negara ini diambil keputusan oleh seorang presiden. Itulah gunanya delegation of authority, pendelegasian wewenang. Namun sebaliknya ada responsibility, ada tanggung jawab terhadap wewenang yang diberikan. Tidak ada kewenangan yang diberikan tanpa ada pertanggungjawaban. Dan yang ketiga, kedua, tentu kita harus melihat bagaimana tujuan negara ini. Tujuan negara ini secara jelas dinyatakan di dalam amanat konstitusi. Bagaimana bangsa ini menjadi bangsa yang cerdas, bagaimana bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, bagaimana bangsa ini bangsa yang berdaulat, bagaimana bangsa ini bangsa yang adil dan makmur. Itulah yang harusnya menjadi tujuan bagi seorang pemimpin yang harus diterjemahkan dalam gagasan-gagasan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan di dalam amanat konstitusi. Saya mau tanya, di ruangan ini ada yang pakai handphone buatan Indonesia nggak? Sekali lagi, ada nggak yang pakai handphone buatan Indonesia? Satu handphone yang diimpor adalah satu handphone yang bisa dibangun di Bandung. Satu handphone yang bisa dibangun di Bandung oleh saudara-saudara kita lulusan ITB, Unpad, Politeknik dan segalanya adalah satu handphone yang bisa membuahkan puluhan lapangan kerja. Puluhan lapangan kerja yang diberdayakan adalah puluhan lapangan kerja yang mampu meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin dan mampu untuk membayar pajak. Ini adalah kepentingan rakyat. Saya setuju dengan uraian yang sudah dilakukan oleh teman-teman di panggung. Tapi kalau kita bicara mengenai kepentingan rakyat, kita harus bicara yang konkret. Pemerintahan dalam konteks demokrasi yang sudah berfungsi selama 16 tahun terakhir ini adalah dari rakyat dan untuk rakyat. Dan pemerintah itu harus urut rembuk dengan rakyat untuk mencari jawaban, dan dalam jawabannya harus ada solusi yang bisa menjawab suara dan aspirasi rakyat. Itu adalah tugas pemimpin. Dan kalau ditanya mengenai pengambilan keputusan, kita harus menghormati sistem demokrasi yang sudah eksis selama 16 tahun terakhir ini. Tapi saya ini sebagai outsider, mohon maaf saya sudah bukan menteri lagi karena sudah mengundurkan diri. Saya punya pengalaman 4 tahun di pemerintah, dan saya melihat banyak hal yang bagus, tapi banyak hal yang masih bisa diperbaiki. Sebagai outsider, saya ingin memberikan kontribusi bahwa keputusan di cabang eksekutif pemerintah itu harus dilakukan oleh orang-orang non-partai, khususnya untuk kepentingan ekonomi kita. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Saya menyadari bahwa banyak sekali saudara-saudara kita yang golput di luar itu karena mereka apatis dengan pejabat, dengan politikus, dengan siapapun yang selalu berjanji, tapi sulit untuk mengambil keputusan terkait dengan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan pembangunan infrastruktur kalau kita harus sibuk ngurusin acara partai. Saya ingin gamblang sedikit untuk memberikan ilustrasi yang konkret, karena ujung-ujungnya kita mau agar bukan hanya pertumbuhan ekonomi di atas 6%,
tapi penataan Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa ada hampir 6 juta manusia di Jawa Barat yang miskin. Dan itu merupakan 17% dari angka kemiskinan di Indonesia. Ini menyakitkan. Gak ada alasan Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung merasakan kepedihan lebih dari provinsi-provinsi lainnya kalau Provinsi Jawa Barat memberikan kontribusi 15% dari total pendapatan nasional. Yang terakhir, saya rasa Konvensi Partai Demokrat ini adalah contoh pengambilan keputusan yang sangat demokratis, di mana anak-anak muda seperti saya, Mas Anies, Mas Ali diberikan kesempatan. Padahal kita orang non-partai diberikan kesempatan secara demokratis untuk turut serta agar insya Allah kita diperkenankan Tuhan Allah untuk menjadi pemimpin. Terima kasih. Saya lebih implementasi dari apa yang disampaikan oleh saudara saya ke depan. Pertanyaannya, kita itu ingin jadi pemimpin atau jadi tokoh presiden? Kalau menyatakan diri kita dibatasi oleh struktural, itulah yang disebut dengan politik realis. Itu hanya bagaimana mendapatkan kekuasaan, bagaimana menambah kekuasaan, dan bagaimana mempertahankan kekuasaan. Itu tidak penting kalau seorang mendasarkan diri kita sebagai negarawan dan kita akan menjadi pemimpin. Pemimpin tidak harus dalam posisi struktural. Ini yang pertama. Jadi di atas kekuasaan menurut saya ada yang disebut dengan etika, yaitu sebuah enlighten yang membimbing seseorang itu di dalam mengambil keputusan. Bagaimana? Yang penting, saya setuju kalau sistem kepemimpinan dan kaitannya dengan leader itu adalah bukan lagi sistem patron and client relationship, tapi harus kita kembalikan, kita diskonstruktif, ya, kita lakukan pembongkaran bahwa kepemimpinan ke depan harus dalam yang saya sebut dengan partisipator. Seorang pemimpin tidak ada artinya kalau tidak ada kerjasama dengan bawahan. Tadi disebutkan pengambilan keputusan tidak boleh lagi dengan maksta, tetapi harus dengan resta. Ini kita terikat pada mekanisme dan sistem. Membangun sistem lebih penting dari membangun ketokohan. Kalau ketokohan boleh berhenti, tapi kalau sistem harus jalan terus. Nah, satu hal yang perlu ingin saya sampaikan kepada forum yang terhormat ini, politik yang menyangkut dengan liberalisasi adalah bagian dari distorsi demokrasi di Indonesia. Sehingga katanya kita adalah sistem parlemen, sistem pemerintahan presidensial, tapi faktanya adalah parlementer. Nah, untuk itu, jika pada saatnya insya Allah kami dipilih, maka saya akan mengajak pertama kali kepada pimpinan partai, pimpinan DPR, pimpinan DPD, MPR untuk membuat yang saya sebut dengan menghidupkan kembali GBHN di negeri ini. Semua tunduk pada itu. Tidak boleh atas nama kekuasaan menjalankan kekuasaan itu semena-mena, tidak boleh. Nah, sekarang yang terjadi distorsi, terjadi liberalisasi politik, terjadi transaksionalisme, high cost, kemudian demoralisasi yang ada di masyarakat, semua serba kuat. Menurut saya adalah ini prinsip kepemimpinan dan sistem demokrasi Indonesia yang tepat menyimpang dari sistem demokrasi Pancasila. Jadi karena itu saya mengajak duduk bersama kepada seluruh parpol, DPR, DPD, MPR membuat common platform. Siapapun presidennya, siapapun ketua-ketua lembaga negara tidak boleh berbeda dengan yang disepakati itu. Apa itu? Tujuan negara yaitu mempercepat kesejahteraan rakyat. Di negeri ini tujuannya hanya satu, mensejahterakan rakyat. Yang di dalam pandangan saya adalah tasarruful imam ala rakyat, manutun bil maslahah. Tujuan seorang pemimpin memaslahatkan negara, mensejahterakan rakyat, bukan mensejahterakan elit, bukan mensejahterakan tokoh, tapi rakyat Indonesia harus sejahtera di negeri yang kita ini, karena rakyat kita ajak dari awal untuk merembuk. Pemimpin tidak boleh membuat sebuah kebijakan di awang-awang seperti berang di atas kawah, tetapi harus menukik ke bawah, mengajak, merangkul, dan dengan demikian
ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Itulah champion dan pimpinan Indonesia ke depan memimpin dunia yang kita cintai. Terima kasih.